video kali ini saya akan membahas pertemuan ke-9 mata kuliah Sistem Pengadaan Manajemen dengan pembahasan karakteristik dan perencanaan strategis. Poin pertama yang saya dapatkan, sebelum membuat perencanaan strategis, sebelumnya kita harus membuat formulasi strategis. Formulasi strategis ialah cita-cita atau tujuan utama untuk organisasi tersebut. Dan dari formulasi tersebut, muncullah strategi-strategi yang diharapkan dapat mencapai cita-cita atau tujuan-tujuan dari organisasi tersebut. Yang dimana diharapkan perencanaan strategis yang akan mengembangkan program-program yang akan melaksanakan strategi untuk mencapai cita-cita atau tujuan secara efisien dan efektif. Sebelumnya, evolusi awal atau poin awal dasar dari perencanaan strategi hanyalah diukur dari angka dan keuntungan semata, tanpa memikirkan apakah strategi itu bisa berjalan dengan efektif atau berjalan dalam jangka yang lama. Segala sesuatu pasti mempunyai manfaat dan keuntungan sendiri, serta keterbatasan dan kekurangannya sendiri, termasuk perencanaan strategis. Manfaat dari perencanaan strategis yang pertama ialah 1. Kerangka kerja untuk pengembangan anggaran atau optimalisasi dan efektivitas anggaran. Yang kedua, alat pembangunan manajemen. Yang ketiga, mekanisme untuk memaksa manajemen memikirkan jangka panjang. Dan yang keempat, alat untuk menyejajarkan manajer dengan strategi korporat. Sedangkan keterbatasan perencanaan strategi yang pertama ialah selalu ada bahaya perencanaan berakhir menjadi pengisian formulir, latihan birokrasi, tanpa pemikiran strategis. Yang kedua, organisasi mungkin menciptakan departemen perencanaan strategis yang besar dan mendelegasikan pembuatan rencana strategis kepada para staf departemen tersebut sehingga mengabaikan input manajemen. Dan yang terakhir, perencanaan strategis adalah proses yang memakan waktu dan mahal. Selanjutnya dijelaskan pada hubungan organisasialnya. Pembuat sistem fungsi harus mendiagnosis dengan benar dan tepat gaya manajemen senior agar sistem yang dibuat sesuai dengan gaya manajemen senior, agar manajemen dapat dengan mudah menginstruksikannya secara terinci dan secara detail kepada para stafnya. Dijelaskan pula tentang analisis program-program yang baru diusulkan. Mengambil program atau cara yang baru tentu membutuhkan analisa yang panjang. Dan dalam analisis ini terdapat analisis investasi modal. Analisis investasi modal terdapat dua teknik di dalamnya untuk menganalisis usulan investasi modal yang ada. Teknik pertama yaitu net present value dan teknik yang kedua ialah internal rate of return. Dalam analisis investasi modal yang perlu dipertimbangkan pertama adalah aturan-aturan yang ada. Sebagaimana peraturan yang ada dan harus sesuai dengan apa yang akan diinvestasikan oleh organisasi. Yang kedua, tidak boleh manipulasi atau menghindari keadaan manipulasi. Dan yang ketiga, model. Banyak sekali model pembuatan anggaran, tetapi organisasi harus pintar memilih cara yang tepat untuk memilih pembuatan anggaran tanpa melanggar aturan yang ada. Setelah terdapat analisis dalam program-program yang baru yang akan diusulkan, terdapat pula analisis-analisis dalam program-program yang sedang berjalan. Yang pertama ialah value chain. Value chain merupakan keseluruhan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa, mulai dari proses perancangan, input bahan baku atau bahan mentah, proses produksi, sampai dengan distribusi ke konsumen akhir serta pelayanan setelah pemasaran. Konsep value chain menggarisbawahi 3 bagian. Yang pertama, keterkaitan dengan pemasok. Yang kedua, keterkaitan dengan pelanggan. Yang ketiga, proses terkait dalam rantai perusahaan. Menganalisis program-program yang sedang berjalan yang kedua, terdapat activity-based costing. Sebagai salah satu sistem pendekatan perhitungan biaya yang dilakukan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan. Metode ini dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa penyebab timbulnya biaya adalah aktivitas yang dilakukan dalam suatu perusahaan. Dan setelah itu organisasi dapat meninjau dan memperbarui strategi. Langkah pertama, organisasi bisa melihat apa yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya dan bagaimana organisasi dapat memperbaiki program yang tidak berjalan dengan baik atau program apa yang belum bisa dikembangkan oleh organisasi.
Segala sesuatu yang organisasi perbuat harus mempunyai asumsi dan pedoman, termasuk perencanaan strategis. Dan asumsi, tujuan, serta pedoman tersebut, baik unit bisnis dan unit operasi lainnya membuat rancangan pertama dari rencana strategis. Setelah itu, organisasi menganalisis kembali literasi atau rancangan pertama. Dan jika ada yang kurang, organisasi akan merevisi dan jadilah rancangan atau literasi kedua. Terakhir, organisasi atau manajemen akan menyerahkan rencana strategis tersebut ke tingkatan yang lebih tinggi dan akhirnya disahkan dan dibuat keputusan bahwa strategi tersebut yang harus dijalankan. Sekian dari video saya, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu minggu depan.